Selanjutnya adalah qala an-nazim rahimahullahu taala wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil, dan apa-apa yang secara sama, secara mendengar, yaitu setiap rawi itu mendengar dan bersambung, ya, apanya bersambung, isnaduhu sanadnya lil mustafa kepada al mustafa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal muttasil maka itu dinamakan hadis yang muttasil. Maka ikhwafillah, menurut terminologi daripada Al-Imam Al-Hafiz Al-Baiquni, ya, nazim dari Manzumah Baiquniyah ini, bahwasanya hadis muttasil itu memiliki makna, yaitu apa? Hadis yang al-marfu'ul ladzi akhadhahu kullu rawin amman fawqahu sama'an, yaitu hadis yang marfu', yang setiap rawi mengambilnya dari orang di atasnya secara sama'i, yaitu secara mendengar, sama'an itu dengan mendengar. Ya, maka di sini kita ambil kesimpulan dari perkataan Baiquni ini, Imam Baiquni ini adalah dia dipersyaratkan dengan dua syarat dinamakan hadis muttasil itu, yaitu apa? Yaitu dengan as-sama', dengan mendengar. Jadi setiap rawinya harus mendengar dari yang atasnya, ya, dari orang yang dimana dia ngambil darinya, kan begitu. Kemudian yang kedua harus marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengatakan lil Mustafa, yaitu kepada Mustafa. Berarti harus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bina'an ala dzalik, maka ikhwafillah sekalian, dibangun di atas kaidah ini atau terminologi daripada Imam Baiquni, maka hadis yang mauquf, hadis yang maqtu' la yusamma muttasilan, tidak dinamakan muttasil menurut Imam Baiquni. Ini pendapat beliau diambil dari isyarat yang ada di nazamnya ini, di manzumahnya ini, begitu. Kenapa? Karena muallif itu mempersyaratkan tadi bahwasanya muttasil itu harus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Sementara di hadis maqtu' jelas tidak sampai Nabi, dia hanya sampai pada tabi'in. Begitu pula hadis mauquf, jelas tidak sampai Nabi, dia hanya sampai pada sahabat, seperti itu. Ya, maka yang seperti ini lam yattasil sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai sanadnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dinamakan hadis muttasil kalau melihat daripada definisi atau pendapat daripada siapa? Imam Baiquni ini. Ya, seperti itu. Begitu pula yang marfu. Yang marfu juga ikhwafillah, kalau ada gugur di ruwatnya, yaitu para perawinya seperti itu, tidak dikatakan muttasil juga, li'annahu munqati, karena dia munqati, terputus sanadnya. Nah, ini pemahaman daripada Imam Baiquni. Sehingga wa 'ala dhahiri kalamil muallif idza lam yusarrih ar-rawi bis-sama' aw ma yaqumu maqamahu falaysa bimuttasilin. Oleh karenanya kalau kita perhatikan zahir kalamnya muallif, yaitu Imam Baiquni, kalau si rawi itu tidak memperjelas, tidak menegaskan bahwasanya dia mendengar hadis dari sebelumnya, atau dengan apa? Tidak dengan yang semakom, setingkatan dengan sama, seperti itu, maka tidak dikatakan muttasil. Tidak dikatakan muttasil. Maka fala budda ayyakuna sama'an. Harus itu dengan mendengar. Ya, seperti itu. Dan mendengar itu ikhwafillah tentunya adalah aqwa anwa'it tahammul. Yang paling tinggi, paling kuat itu dari macam tahammul wal ada. Bagaimana rawi atau hadis dipindahkan dari satu periwayat ke periwayat yang lainnya. Tingkatan paling tinggi itu sama. Ya. Yang setipe atau semakom menurut sebagian ulama adalah ardon, yaitu qiraatan alaih, yaitu qiraah. Ya. Oke? Jadi kalau sighat itu kalau sama haddatsana, haddatsani gitu ya. Kalau sighat untuk apa? Untuk qiraah itu akhbarana, akhbaruni, nah seperti itu. Oke? Nah, kemudian ikhwafillah, dan dikatakan ini pendapat yang lain nih selain Imam Baiquni. Apa pendapat yang lainnya? Muttasil itu mattasala isnaduhu. Pokoknya yang bersambung sanadnya, ya, bi akhdhi kulli rawin amman fawqahu ila muntaha. Pokoknya setiap rawi itu mengambil dari orang di atasnya sampai ke ujungnya
sampai beres daripada sanad, itu yang penting bersambung namanya apa? Muttasil, gitu kan? Ini pendapat yang lain, ya. Oleh karenanya maka terkandunglah mauquf, maqtu' itu terkandung atau masuk kategori muttasil juga sekiranya rawinya tersambung semuanya. Ya. Para perawinya bersambung semuanya, walaupun cuma sampai sahabat, kalau seluruh rawi di bawahnya bersambung itu muttasil. Walaupun cuma sampai tabi'in, kalau semua rawi di bawahnya bersambung maka itu muttasil, tapi muttasil yang maqtu', muttasil yang mauquf misalkan. Seperti itu. Dan juga mau diriwayatkan dengan cara sama maupun bi ghairi sama saja. Yang penting tersambung sanadnya. Sama saja disebut muttasil. Ini pendapat daripada selain Imam Baiquni ini. Nah, pendapat yang kedua ini asahhu min qaulil muallif, lebih sahih dibandingkan perkataannya muallif atau pendapat muallif. Yaitu apa? Yang penting yang muttasil itu mattasala isnaduhu bi an yarwiya kullu rawin amman fawqahu. Yang penting setiap rawi itu meriwayatkan sanadnya terus bersambung dari orang yang sebelumnya atau orang di atasnya, sama saja dia marfu' atau mauquf atau maqtu' atau sama saja redaksinya atau sighatnya itu dengan sama atau selain sama, maka setiap yang bersambung sanadnya yakunu muttasilan, dikatakan muttasil. Seperti itu. Ya. Baik, kemudian telah berlalu juga khilaf di kalangan muhaddisin berkaitan dengan apakah dipersyaratkan mulaqah, bertemu, ataukah cukup dengan mu'asharah, itu sezaman. Sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ya cukup juga dengan sezaman atau imkanul liqa, kemungkinan bertemu, itu sudah cukup. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Muslim, meskipun tentu yang lebih kuat dan lebih tinggi itu adalah dengan thubutul liqa, pemastian bertemu. Itu lebih tinggi jelas. Tapi dengan imkanul liqa dan mu'asharah juga sudah cukup menurut para ulama ahli hadis. Seperti itu, ya.